Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab satu buah pertanyaan dari video sebelumnya. Pertanyaannya yaitu, besar mana dosa zina dan dosa meninggalkan sholat, dan bagaimana cara taubatnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Dosa zina dan dosa meninggalkan sholat adalah sama-sama dosa besar. Nah, dan bagaimana cara taubatnya? Dua-duanya harus taubat. Taubatnya yaitu dengan cara mandi tobat dan sholat tobat. Mandi tobat yaitu caranya seperti mandi wajib atau mandi junub. Cuma niatnya, niat saya mandi tobat lillahi ta'ala, terus mandi ya, seluruh badan, gitu kan. Nah, yang keduanya setelah mandi tobat yaitu melaksanakan sholat tobat. Bagaimana caranya sholat tobat? Silahkan sobat-sobat bisa dilihat di video saya sebelumnya, banyak yang sudah menceritakan tentang sholat tobat. Nah, dari dua dosa tersebut, dosa zina sama dosa meninggalkan sholat, dua-duanya harus tobat, yaitu dengan cara mandi tobat dan sholat tobat. Tapi untuk dosa meninggalkan sholat, nah ini ada lebihnya. Apa lebihnya? Karena kita meninggalkan sholat berarti kita punya hutang sholat. Nah, itu harus dibayar. Namanya hutang itu harus dibayar. Namanya membayar sholat yang ketinggalan zaman dulu, gitu kan? Itu namanya qadha sholat. Nah, bagaimana kita tahu berapa jumlahnya? Nah, itu kita kadang-kadang nih ya, kadang-kadang saya yakin juga orang-orang mungkin agak sulit ya untuk menebak sejauh mana kita tidak sholat zaman dulu, gitu kan? Karena kan kita waktu tidak sholat itu kan tidak ngitung, gitu kan? Misalnya nggak sholat nih, sholat zuhur, catat satu, kan nggak gitu. Jadi pastinya kita itu, apalagi sekarang misalnya kita bertobat, terus masa lalu kita nggak sholat berapa kali ya zuhur, berapa kali ya asar, atau berapa minggu sih, berapa bulan sih kita nggak sholat, atau berapa tahun. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu, coba kita dibayangkan saja, atau kita ingat-ingat berapa kurang lebihnya, dan terus dilebihin lah gitu. Ambil simpelnya, Allah itu maha tahu. Yang penting kita bertekad keras untuk bertobat dan mengganti. Soal nanti ada kurang lebihnya, itu Gusti Allah maha tahu lah, gitu kan. Gusti Allah maha pengampun, asal benar-benar kita mau berniat tobat dan membayar hutang, gitu kan. Nah, sholat itu dibayar hutangnya yaitu dengan sholat qadha. Nah, berarti kesimpulannya, kalau bukan kesimpulannya, maksudnya penjelasannya, kalau seandainya kita tidak sholat selama 5 tahun, berarti harus dibayar sekarang sholatnya 5 tahun. Nah, kalau misalnya sholat duhur itu satu hari satu kali, sebulan berapa kali, setahun berapa kali, 5 tahun berapa kali sholat duhur. Nah, itu disatukan, harus dibayar sekarang. Tuh, sholat belum itu sholat asar, belum sholat maghrib, belum sholat isya, sholat subuh. Nah, berapa jumlahnya? Waduh, berat Ustad. Berat mama. Nah, itu kan, atau misalnya mama kiai, Al Habib atau Ustad. Nah, kalau misalnya berat, itu ada rukhsah, keringanan. Ulama-ulama sudah menjelaskan, apabila kita berniat untuk melakukan sholat qadha, ulama menjelaskan bisa dicicil, kan? Dicicil itu bagaimana caranya? Nah, anggaplah bayangan kita misalnya, atau kurang lebihnya kita meninggalkan sholat itu misalnya 5 tahun, misalnya kan gitu. 5 tahun lebihin lah, 5 tahun setengah gitu kan, supaya untuk yang lupa-lupanya bisa kebayar gitu kan, jangan dipas karena kita kan nggak tahu pasnya. Nah, itu selama 5 tahun setengah kita melakukan sholat itu 2 kali, zuhur 2 kali, jadi ngikut-ngikut ke sholat yang sekarang dilakukan. Zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, subuh 2 kali. Maksudnya apa? Yang pertama, kita sholat zuhur itu melaksanakan sholat kewajiban yang saat ini. Nah, beres sholat duhur itu, lakukan lagi sholat duhur yang kedua. Nah, yang kedua ini sholat duhurnya adalah sholat membayar hutang duhur yang dulu kelewatan, gitu kan.
Nah itu niatnya yaitu niat qadha. Nah, kalau misalnya nih contoh saja, misalnya sholat duhur, usoli fardo duhri arba'a rokaatin qadhaan lillahi ta'ala, pakai qadhaan. Semua sholatnya itu pakai qadhaan. Kalau misalnya asri ya asri, ya qadhaan, gitu kan. Misalnya gini, apa namanya itu, sholat subuh lah kan, misalnya yang 2 rakaat, usoli fardo subhi rokataini qadhaan lillahi ta'ala, pokoknya ada qadhaan. Kan? Maghrib misalnya 3 rakaat salasa kan gitu, usoli fardol maghribi salasa rakaatin qadhaan lillahi ta'ala. Nah jadi sholat maghrib 2 kali, sholat isya 2 kali, tiap sholat berarti 2 kali 2 kali, yang 2 kali ini selama 5 tahun setengah kalau seandainya kita tidak sholat selama 5 tahun gitu kan, itu membayar hutang. Jadi sholat yang pertama sholat kewajiban saat ini, yang keduanya adalah untuk membayar hutang yaitu qadha, gitu kan. Nah kapan melakukan itu? Kapan saja, bebas waktunya, gitu kan, tidak ada keterikatan. Kan ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, tapi kalau untuk qadha ini boleh. Misalnya pada sholat subuh, pada sholat asar boleh, tidak ada halangan. Itu untuk qadha. Jadi sobat-sobat dicicil satu-satu, jadi dibarengkan dengan yang saat ini sedang dilakukan sholat selama yang kita ditinggalkan dulu. Kalau 5 tahun lebihin setengah tahun lah, takutnya ada yang tidak terhitung, daripada kurang mending lebih, istilahnya kan gitu. Seandainya lebih jangan khawatir, nggak ada yang sia-sia, Allah akan mengganti itu menjadi pahala. Soalnya apa? Allah menilainya itu dari tekad dan itikadnya kita. Kalau kita memang niat benar-benar sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, niat membayar hutang ini, hutang sholat ini, insya Allah Allah akan memaafkan. Kalau seandainya kita ada kekeliruan dari jumlahnya, seandainya ada yang kita tidak pasti gitu kan berapanya. Nah sobat-sobat sekarang sudah memahami, jadi besar mana dosa zina atau dosa meninggalkan sholat? Dua-duanya dosa besar, cuma bedanya di tobat. Dua-duanya harus tobat, tapi dosa meninggalkan sholat itu ada lebihnya, yaitu melakukan sholat qadha sebanyak yang ditinggalkan zaman dulu, gitu kan. 5 tahun bayar 5 tahun setengah, gitu kan. Nah apabila kita sholat dulu tidak sholatnya itu akibat dari misalnya pingsan, gitu kan, pingsan 1 bulan misalnya, atau misalnya kita koma di rumah sakit 1 bulan. Nah itu yang 1 bulan itu karena itu tidak disengaja, gitu kan, tidak disengaja, itu boleh dibayarnya kapan saja, tapi bukan berarti diabaikan. Maksudnya tidak mesti segera-segera saat ini, gitu kan. Nah dijalani besok lusa kemudian hari sambil di jalan boleh. Tapi kalau itu akibat dari kelalaian kita, malesnya kita zaman dulu tidak sholat, nah itu harus segera. Jadi tidak itu yang betul-betul disengaja. Kalau itu kan berdosa, benar-benar berdosa, itu harus segera. Begitu sudah sholat tobat langsung kita mulai bayar hutang itu. Nah gitu kan. Tapi kalau misalnya tidak disengaja, akibat misalnya kelupaan, akibat dari misalnya koma atau pingsan selama kita sakit atau apa, nah itu bisa dibayarnya dicicil kapan saja, tidak mesti harus saat ini gitu. Tapi ya akan lebih baik kalau seandainya langsung segera, gitu kan. Karena apa? Ya umur kita kan nggak tahu, gitu ya. Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Silahkan kalau misalnya ada yang ditanyakan di kolom komentar, insya Allah yang bisa saya jawab, yang nggak bisa jawab mungkin ditangguhkan. Insya Allah saya juga akan membahas tentang sholat hajat nanti ke depannya, dan juga tentang hukum karma yang ada di tanyakan kepada saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe, dan di share videonya, siapa tahu bermanfaat juga untuk orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.